Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyal ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kabar Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, senantiasa dalam rahmat Allah dan kasih sayangnya. Dan alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program kita, program Anten-Anten Nunggu Buko. Setiap hari ditayangkan dan tentu saja program ini akan mengajak Mang Cek Bicek sembari menunggu waktu berbuka puasa. Ya, insya Allah akan menambah hasanah keilmuan kita dan juga seputar masalah agama kita. Dan insya Allah mudah-mudahan ini akan menambah bekal kita juga di dalam pelaksanaan ibadah Ramadan kita. Dan alhamdulillah pada hari ini kita berada di hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 Miladiah atau bersamaan dengan tanggal 13 Ramadan 1446 Hijriah. Dan tanpa terasa Mang Cek Bicek kita berada di 2 minggu di pekan ini. Dan mudah-mudahan semoga Ramadan ini puasanya diberikan kelancaran dan diterima seluruh amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Dan Mang Cek Bicek berbicara tentang masalah berbuka puasa, sahur, tentu kita akan bicara masalah makanan dan minuman. Nah, kali ini tema kita akan bicara bahas menghindari sampah makanan di bulan Ramadan. Menghindari sampah makanan di bulan Ramadan. Ya, seperti apakah mungkin tema ini mungkin cukup penasaran ya Mang Cek Bicek, kita juga pengen tahu sih dari mana bagaimana sih Islam ya meninjau sampah makanan. Ya, perspektif Islam bagaimana? Lalu apakah Islam mendukung dengan programnya adalah bersihin itu bagian dari iman dan sebagainya. Dan tentu kita akan membahas ini bersama narasumber kita yang tak asing lagi, yaitu Al-Mukarram Ustadz Bapak Ustadz Abu Somah MPDI ya. Beliau merupakan orang yang ahli pendidikan juga dan sekaligus akan membahas masalah menghindari sampah makanan di bulan Ramadan ini. Nanti kita bahas sama-sama. Mang Cek Doli pengen terlebih dahulu mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada para sponsor kita, para pendukung acara ini, kepada Holiday Angkasa Wisata, Amanda Brownies, Toko Tanim, dan juga Didi Valdian Wedding Organizer, Putri Pinang Masa 2, Hotel Aston Palembang, dan Hotel Salatin. Kita ucapkan terima kasih kepada para sponsor kita yang telah mendukung program ini. Dan selanjutnya juga kami pengen menghimbau dan kembali mengingatkan kepada Mang Cek Bicek, menginformasikan terus menerus agar Mang Cek Bicek tetap stay tune di televisinya. Jangan berenggot lagi, jangan bergerak lagi. Ya, nanti kita akan berikan hadiah 2 umroh gratis, persembahan dari Bapak Haji Dedi Suparman, CEO Holiday Angkasa Wisata. Dan tentu syaratnya, ketentuannya, mekanismenya akan kita berikan informasi di segmen terakhir. Makanya tadi Bang Cek Doli ngomong jangan berenggot lagi, jangan bergerak lagi. Pokoknya tonton terus sampai habis acara ini. Di samping kita menambah ilmu, nambah amal, dan insya Allah mudah-mudahan Allah takdirkan kita pergi umroh di Madinah dan Mekah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Mang Cek Bicek, Mang Cek Doli samping bagi umroh juga, kami juga pengen membagikan kuis rezeki Ramadan ya. Nanti diberikan kepada 2 penelpon dan 2 pemenang juga yang bisa menjawab pertanyaan dari kami nantinya, yaitu 5 kg beras masing-masing. Satu orang pemenang jadi 10 kg kita bagikan pada hari ini juga. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti di segmen terakhir juga kita bagikan. Dan Mang Cek Bicek nanti setelah tausiah kita sampaikan, nanti kalau bagi Mang Cek Bicek pemirsa pengen bertanya seputar masalah tema kita menghindari sampah makanan di bulan Ramadan maupun tema di seputar masalah Ramadan, silakan jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 38 di 0022. Silakan, nanti insya Allah akan kita jawab, akan dibimbing
dibimbing oleh kiai kita, ustadz kita, yaitu Ustadz Abu Somah MPDI, yang insya Allah akan menyampaikan materi dan tema kita pada kali ini. Mari terlebih dulu, mari kita akan dengarkan tausiah atau ceramah agama, dan kita akan sapa terlebih dahulu yaitu Al-Mukarram Ustadz Bapak Abu Somah MPDI. Assalamualaikum Pak Abu. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Abu nih? Alhamdulillah sehat. Lama tak berjumpa Pak Abu ya. Iya, Alhamdulillah. sudah setahun lebih. Ya, Pak Abu nih, beliau merupakan guru saya juga nih Bang Cepi. Luar biasa. Iya. Pak Abu, ngomong-ngomong nih Pak Abu, Ya. tema kita hari ini menghindari sampah makanan di bulan Ramadan Pak Ya, Abu ya. betul. Ini cukup menarik Pak Abu. Dari tadi Doli baca nih, apa sih mungkin ada dalilnya, Iya, perspektif Islam betul. seperti Pak Abu ya. Oke. Kalau kita lihat nih Ramadan ada namanya puasa bazar Ramadan Iya, ya Pak ya. Khas takjil juga di mana-mana Pak ya, di seluruh sudut sisi Kota Palembang nih. Betul Mungkin sekali. Pak Abu kehadiran di Paltimi sangat tepat sekali nih ya, membahas masalah sampah nih Pak. Iya, Apalagi katanya Palembang ini kan Indonesia lagi green Pak ya. Iya, Nah, betul. gitu konsep green itu Pak. Mungkin Pak Abu memberikan pencerahan kepada pemangcek-bincek pemirsa kita. Silakan Pak Abu. Oke, terima kasih Ya. Mancik Doli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Pal TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kita pada hari ini, menghindari sampah makanan di bulan Ramadan. Saya ingin awali dulu nih Mancik Doli. Saya baca laporan dari United Nations Environment Program Index tahun 2024. Indonesia ini adalah penyumbang sampah makanan nomor 6 di dunia. Nomor 6 dunia. Nomor 6 di dunia. Paling tidak tahun 2024 saja itu sampah makanan yang terbuang, tersia-siakan itu 14,73 juta ton. Sampah Pak ya, bukan duit. Sampah makanan, bukan duit. Dan ini kalau diduitkan bisa mencapai angka triliunan rupiah. Masya Allah. Nah, angka 14,73 juta Iya. ton itu ya termasuk di kota kita Di nih Kota Palembang. Palembang. Dan menurut hasil survei lagi, khusus untuk negara-negara Islam, setiap bulan Ramadan terjadi peningkatan sampah makanan itu sekitar 20%. 20% 20% selama Ramadan. selama bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan ini. Nah, ini kan agak ironi. Iya. Pada satu sisi kita ini banyak yang mengatakan susah, payah nak makan, payah dapat pekerjaan, tapi pada sisi lain pola hidup kita, masyarakat kita Konsumtif, justru Pak, ya? konsumtif dalam membeli, Dalam tapi banyak yang terbuang. Nah, termasuk di Kota Palembang. Dan terutama di bulan Ramadan ini memang kita tidak bisa memungkiri dan agak mudah mencari contoh bagaimana kita melihat semangat untuk belanja tinggi, lewat di jalan ketemu PMP beli PMP, bertemu model beli model, bertemu cincau beli pokoknya cincau, lanjak ke galau. lanjakkan kalau belinya, kemudian Asam taruh di muat. meja. Nah, pas berbuka apa yang terjadi? Baru minum kurma, ya kemudian Terdede. apakah nanti waktu selesai sholat tarawih dimakan? Tidak. Ada kemungkinan dikit dimakan, tapi tidak banyak. Tapi udah ngantuk. kan? Udah Tidur. ngantuk. Nah, nanti sahur dimakan lagi atau tidak? Tidak. Kemungkinan juga tidak. Kalau tidak dimakan, maka kemungkinan besar itu akan terbuang. Inilah dimakan dengan sampah makanan. Nah, kita sebenarnya sebagai agama Islam memberikan tuntunan kepada kita. Satu, paling tidak ada dua sifat yang Allah dan Nabi Muhammad menyuruh kita untuk hindari. Yang pertama adalah sifat israf atau berlebih-lebihan. Dan yang kedua adalah sifat tabazir atau boros. Yang pertama kita bisa lihat israf, berlebih-lebihan ini dalam surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adama khuzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian kamu yang terindah setiap kamu datang ke masjid. Wa kulu, makanlah kamu, wasrabu, minumlah kamu, wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan,
innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, ketika Al-Quran menyatakan Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan, perbuatan sebelum yang disebutkan itu adalah apa? Memakai pakaian, makan, dan minum. Nah, ini juga yang harus menjadi tuntunan bagi kita, agar kita ketika makan, ketika minum, itu jangan berlebih-lebihan atau israf. Nah, itu yang pertama. Untuk tabzir, dalam surah Al-Isra, Allah lebih tegas lagi. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin, wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros-pemboros itu adalah saudaranya setan, dan sesungguhnya setan itu sangat ingkar terhadap Tuhannya. Ini sebenarnya dua ayat ini mengerikan. Bahasa saya, ini bahasa sederhananya. Ketika seseorang israf, berlebih-lebihan, itu dia terkeluarkan dari list kekasih Allah. Kan innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang memang berlebih-lebihan. Ketika dia berperilaku israf, buang-buang makanan, itu dia sudah keluar dari list kekasih Allah. Dan yang kedua, ketika orang boros, terlalu berlebih-lebihan sehingga boros, buang-buang, tabazir, mubazir, itu dia itu sudah keluar, sudah termasuk menjadi saudaranya setan. Nah, ini sangat mengerikan sebenarnya. Nah, itu makanya Padahal di luar ada yang membutuhkan, Pak, ya. sangat membutuhkan. Laporan dari PBB, di dunia ini ada sekitar 730 juta yang berada dalam kelaparan. 150 juta itu anak-anak stunting. Jadi pada satu sisi kita melihat orang banyak buang-buang makanan, tapi pada sisi lain banyak yang sedang dalam kelaparan. Nah, ini sangat paradoks dan sayang sekali di bulan puasa hal ini terjadi. Bahkan tadi ada peningkatan karena peningkatan ingin belanja, ingin beli, tapi tidak habis, ujungnya terbuang lagi. Nah, dalam konsep lainnya kita bisa dalam Al-Quran juga, seandainya kan rezeki yang diberikan kita pada Allah, seandainya kita syukuri, maka rezeki kita akan bertambah. Tapi kalau dengan membuang-buang, dengan tidak terpakai itu kan namanya tidak mensyukuri. Dan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat, dan kalau seandainya kita kufur, maka ingat kata Allah, azabku sangat pedih. Kira-kira buang-buang sampah-sampah makanan yang tidak termakan itu termasuk bersyukur apa termasuk kufur? Bagian dari kufur juga. Nah, itu kata pantun itu tuh, mak mano warung akan berlabah bila jualannya di tempat sepi, mak mano rezeki akan bertambah bila yang ada tidak disyukuri. Nah, jadi kita saling ingatkan di bulan Ramadan ini untuk pintar-pintar, cerdas dalam belanja. Belanjolah, belilah yang kira-kira bisa termakan sesuai kebutuhan kita, bukan keinginan. Maka keinginan hawa nafsu, Pak. Iya, kalau keinginan hawa nafsu. Nah, dan hawa nafsu tidak ada batasannya. Tapi kalau sesuai dengan kebutuhan, ya seadahnya diperkirakan ini termakan atau tidak. Nah, kalaupun terbeli banyak ya silakan. Tapi ya itu dibagi-bagikan dengan orang yang memerlukan. Jadi itu agama kita sangat membenci sebenarnya perbuatan berlebih-lebihan dalam membeli makanan sehingga terbuang dan berlaku boros. Masya Allah, Pak Ustadz Abu Somad. Pak Ustadz, kalau kita bicara mengenai sampah makan ataupun pola makan, Pak Ustadz ya, bagaimana sih mungkin Rasulullah memberikan contoh teladan yang bagaimana sih berbuka puasa, bagaimana sih kita sahur juga agar nanti Pak Ustadz tadi bilang agar kita dihindar dari pemborosan sifat tadi itu. Bahkan tadi ada kufur nih bahasa bilangnya seperti itu kan. Gimana Pak Ustadz? Oke, baik. Kalau tuntunan dari Rasulullah SAW sangat jelas bahwa satu itu tadi makanlah sesuai dengan ini saja, jangan sampai ada yang terbuang. Bahkan, nah ini kita bacakan hadisnya. Rasulullah SAW itu menurut sahabat, saya bacakan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bila'kil asabi was-sahfa. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita umatnya
untuk ketika makan jangan sampai ada yang tertinggal di piring. Masya Allah. Kalau perlu itu jari-jarinya itu dijilat, al-asabi, jari-jari itu dijilat, dan juga piringnya. Sohfah. Zaman sekarang dilihat ngapain Nah, zaman sekarang nggak jijik. Alangkah jijiknya. Tapi ini disuruh oleh Rasulullah. Sebenarnya poinnya kita betul. Kita poin Rasulullah ingin agar kita tidak meninggalkan makanan di piring. Ada enzim juga Pak ya? Ya, itu dari aspek kesehatan. Tapi dari aspek pandangan Rasulullah, lihat lagi ujung hadisnya kata Rasulullah. Innakum la tadruna fi ayyihal barakah. Sesungguhnya kamu tidak tahu dari bagian makanan mana yang mengandung keberkahan. Bisa jadi yang tertempel di jari-jari atau bisa jadi yang masih ada di dalam piring. Itu intinya Rasulullah menuntun kita untuk tidak menaruh makanan, meninggalkan makanan di piring, untuk tidak menjadi mubazir. Oke, Masya Allah. Kita tahan dulu Pak. Ya. Pak Busama nggak ada lewat dulu Pak Sobat. Ya, terima kasih. Bang Cek pemirsa Paul TV, jangan kemana-mana, tetap lakukan anten-anten dibuka sesaat lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mang Cek Bicek pemirsa Paul TV, balik lagi dengan program kita Anten-Anten Nunggu Buko bersama saya Doli. Hari ini menemani Mang Cek Bicek semuanya. Di segmen kedua ini kita akan membahas kembali tema kita, yaitu bagaimana kita agar membiasakan pola hidup kita tidak membuang atau mubazir. Dengan tema kita yaitu bagaimana hari ini insya Allah menjadi sampah makanan itu adalah bukan sampah makanan yang betul-betul hari ini membuat kita menjadi perilaku yang mengikuti jalannya syaitan. Nauzubillah, semua nauzubillah, Mang Cek Bicek pemirsa. Dan juga pertama kita ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu para sponsor kita yang telah mendukung program Anten-Anten Nunggu Buko ini pada pekan edisi ini, yaitu kepada Holiday Angkasa Wisata, Amanda Brownies, Toko Tanim, Didi Valdian Wedding Organizer, Putri Pinang Masa 2, Hotel Aston Palembang, dan Hotel Salat. Kita ucapkan terima kasih. Dan Mang Cek Bicek pemirsa, Mang Cek Doli pengen mengingatkan kembali bagi Mang Cek Bicek pemirsa yang pengen bertanya seputar masalah tema kita pada pekan edisi kali ini, silakan di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di 38 di 0022. Dan jangan lupa Mang Cek Doli pengen mengingatkan kembali juga, ya, jangan berikut dari stasiun televisinya di segmen kedua sampai segmen terakhir nantinya, yaitu insya Allah kita akan bagikan 2 umroh gratis persembahan dari Bapak Haji Dedi Suparman CEO Holiday Angkasa Wisata. Syarat dan ketentuannya akan kita informasikan di segmen terakhir. Jangan kemana-mana, tetap simak terus program ini sampai selesai nantinya. Dan silakan nanti juga bagi yang mengecek bicek, kami akan membagikan kuis rezeki Ramadan nanti di segmen terakhir juga bagi kedua penelpon yang beruntung nantinya, ya insya Allah akan kita berikan 5 kg beras masing-masing kepada 1 orang pemenang, dan nanti 2 orang pemenang dapat 10 kg totalnya nantinya. Insya Allah kita akan lanjut kembali ini tema kita hari ini bersama Bapak Ustadz kita, yaitu Abu Soma MPDI. Beliau tadi telah bahas masalah bagaimana sih dari pandangan agama Islam, dari Al-Quran melihat ya fenomena yang hari ini, saat ini Pak Ustadz ya, yang hari ini sampai hari ini mungkin hari ini harus kita ubah bagaimana pola perilaku ini agar tidak menjadi kebiasaan, habit ya bagi masyarakat kita, khususnya Kota Palembang, masyarakat Indonesia seluruhnya, yaitu tema kita menghindari sampah makanan di bulan Ramadan. Tadi Pak Ustadz sudah membahas kita bagaimana tadi hasil laporan dunia mengenai sampah Pak Ustadz ya. Oke Pak Ustadz, kita bahas kembali nih Pak Ustadz. Jadi kalau kita kembali Pak Ustadz, tema kita menghindari sampah makanan di bulan Ramadan nih. Tadi Doni luar biasa nih, punya data sampah sampai luar biasa nih Pak Ustadz persiapannya nih. Kalau kita kembali mengenai sampah nih Pak Ustadz ya. Kalau kita lihat kan di mana-mana sudut sisi Kota Palembang banyak sekali jual makanan takjil ya. Ini berkah Ramadan kadang-kadang juga katanya juga. Tapi di mana sudut di mana setiap sisi Kota Palembang ini juga membantu para UMKM Pak ya. Nah, tapi bagaimana nih Pak Ustadz kita dapat menekan sampah atau menghimbau ya agar betul-betul yang belanja maupun yang jual ini ya betul-betul menjalankan tadi apa yang menjadi dalil Al-Quran tadi, apa yang menjadi pesan Nabi Muhammad, agar ini menjadi pola perilaku yang nanti ke depannya tidak berulang setiap tahunnya. Tadi Pak Ustadz bilang termasuk Indonesia adalah nomor 6 dunia. Nomor 6 di dunia. Agak mengerikan nih Pak Ustadz ya. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz pandangannya? Iya.
Saya ingin tambahkan dulu data ini, data juga. Tahun 2024, SIPSN, itu Sistem Informasi Penanganan Sampah Nasional, Wah. itu menyampaikan data akurat bahwa dari sekian banyak sampah di Indonesia, 41% itu adalah sampah makanan. Sampah. Luar biasa. Sampah makanan yang harusnya dibeli, harusnya termakan, masuk perut, tapi justru masuk ke dalam Sampah. sampah. Nah, terkait dengan tadi bahwa di bulan Ramadan begitu banyak di Wong Palembang itu di setiap bujunya ada tempat orang berjualan. Tinggal milih, be. Tinggal milih Asal bayar asal ada mana. duit. Ya pada saat ini bagus. Ini kita bergembira menyambut Ramadan, hiruk pikuk Ramadan. Kita juga menunjukkan meningkatkan ekonomi. Tapi pada satu sisi kita juga harus memperhatikan jangan sampai keberkahan Ramadan ini justru tercederai, ternodai oleh perilaku kita yang tidak bagus. Kita kan sudah mengetahui kalau berlebih-lebihan namanya itu israf. Kalau terbuang itu namanya tabazir. Keduanya itu adalah sifat yang sangat tidak disenangi oleh agama dan dampak negatifnya pasti ada. Dampak negatifnya pasti ada. Itu tadi data-data yang sudah di para ahli sangat mengerikan. 41 sampah di Indonesia itu adalah sampah makanan. Terbuang. Nah, di bulan Ramadan ini perilaku yang sudah kita lihat. Mana-mana dengan nanti ketika acara keundangan. Wah, waduh. Banyak banget nih Pak Ustaz. Itu ketika makan. Coba lihat polanya. Nanti ambil lewat rendang, ambil rendang. Lewat telur, ambil telur. Lewat ayam, ambil telur. Apakah semuanya termakan? Belum tentu tidak. Belum tentu. Dan kebanyakan justru terbuang. Bahkan itu makan mubazir, Pak. Bahkan mubazir. Dan kasih juga tuan rumah kadang-kadang. Nah, kasihan dengan tuan rumah. Atau ada yang telat datang, tiba-tiba makanan lauknya udah habis. Padahal terbuang semua. Banyak terbuang kayak gitu. Maaf, kita datang ke tempat orang menikahkan untuk mengharapkan doa yang diharapkan oleh tuan rumah. Apakah doa kita dikabulkan pada saat yang sama kita menjadi saudara setan? Innal mubazzirina kanu ihwanas syayatin tadi itu. Apalagi ini acara kematian ya, duka kita juga seperti saya lihat Pak Ustaz. Setiap dikumpulkan orang banyak ketika di jamu makan, nah kita harus hati-hati, kita harus mawas, belajar ambillah sekedarnya saja, makanlah seperlunya saja. Kalau perlu nambah lagi. Ustaz, kalau kita bicara kembali Ustaz mengenai sampah makan ya Ustaz, kalau kita melihat ini kan kembali kepada individu nih masing-masing. Betul sekali. Nah, gimana Pak Ustadz mengubah pola perilaku ini dan lalu apa yang harus kita himbau dan atau yang harus kita sampaikan? Mungkin ada sebagian yang mungkin ini aja repot soal sampah aja dibahas, soal makanan dibahas, soal perut dibahas. Ini betul, gimana nih gitu kan fenomena yang terjadi ini. Betul. Memang ada sebagian yang mengatakan begitu. Hal ini karena kebiasaan terus-menerus kita anggap sederhana, kita tidak terlalu pedulikan. Padahal kalau melihat kepada ayat Al-Qur'annya itu kan mengerikan ini sebenarnya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama ini melalui ceramah-ceramah seperti ini, di pengajian-pengajian kita sampaikan bahwa hindarilah perilaku yang seperti ini, stoplah di perilaku seperti ini karena ini adalah perilaku yang tidak dibenarkan oleh agama dan secara sosial. Tanpa kita membawa ayat Al-Quran dan hadis pun membuang-buang sampah makanan itu pasti siapapun pasti akan menolaknya. Apalagi, nah ini tambahan dari hadis tadi ini. Pertama kata Rasul kita tidak tahu dari bagian mana makanan itu yang mengandung keberkahan. Rasul juga lanjutkan loh hadisnya lagi, ucapan. Iza waqa'at luqmah ahadukum falyahuzha. Apabila kamu makan terus ada yang nyampak. Nah, kayak kita makan ada nasi sebutir kan ya. Falyahuzha. Ambil itu. Jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan. Kemudian makan nanti. Tapi yang sekarang nih itu. Rasul melanjutkan lagi. Walam yada'ha lisyaiton. Jangan kamu biarkan makanan yang jatuh itu dimakan oleh syaitan. Bahasa saya, ketika kita makan, itu setan ngintip. Ada dak nanti nyampak.
Kalau ada yang nyampak terus tidak dimakan, kita tidak ambil, tidak bersih, dimakan lagi, maka itu setan akan datang untuk mengambil. Kalau di rumah mungkin Pak Bu, kalau di luar nih agak mana Pak? Kita bisa lebih bijak kayak gini. Kalau di rumah mungkinlah terbiasa kebiasaan sama, kita nak menjilat, itu silakan. Tapi kalau di luar kita juga harus memperhatikan etika kebersamaan. Kalau memang tidak memungkinkan, dianggap nanti bermasalah, mengganggu kenyamanan, bisa jadi ditutup. Bisa jadi ditutup atau bagaimana, atau sebisanya ya kalau pakai sendok diginiin. Jangan sampai ya kita mau melaksanakan perintah agama tapi kalau membuat orang di sekitar kita tidak nyaman. Ya kalau kita berada di komunitas yang sama-sama paham, ya alhamdulillah kan tidak masalah di rumah, di komunitas kita kayak dengan mahasiswa, kayak Doli. Nah itu tidak masalah. Tapi kalau di rumah makan, di restoran, ya kita juga mengertilah. Kita bijak juga, di pesta-pesta juga seperti itu. Nah itu. Bagaimana itu? Oke, Pak Ustadz, ini kalau kita kembali lagi bicara masalah sampah, ya, seberapa penting dan memang urgent Islam melihat ini dan untuk bagaimana mengubah pola ini ya Pak, seperti itu. Ya, itu tadi kita harus bertekad dari hati, dengan pribadi, dengan keluarga untuk. Nah, sebenarnya diawali oleh emotional buying. Nah, ini kan repotnya di situ ini. Kan ketika kita lapar, apapun kan mau dihantam ini nih. Maksudnya nak buku, nak beli kalau pokoknya. Iya, jadi ada istilah itu kita bisa menahan makan, tapi kadang-kadang tidak bisa menahan nafsu belanjonya. Jadi makannya berkurang, tapi nafsu belanjonya meningkat. Ada juga Pak Ustadz pepatah itu katanya duit atau uang itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi tidak cukup untuk gaya hidup. Nah, apalagi masuk gaya hidup tadi. Masuk gengsi. Nah, orang beli sekilo, kita udah 2 kilo. Ujungnya terjadilah mubazir, berlebih-lebihan. Ada di luar sana masih butuh untuk uluran tangan kita kan. Itu baru dari aspek israfnya, berlebih-lebihan dan tabazirnya. Nah, ketika dia sudah menjadi sampah, ini kan menjadi masalah tambahan baru lagi. Apalagi nanti misalnya di rumah kita atau di tempat lingkungan kita, termasuk yang tidak peduli dengan kebersihan. Yang memancing lagi untuk kesehatan, mengganggu kesehatan. Padahal kan Islam sangat menekankan kebersihan ini. An-nazafatu minal iman. Nah, jadi berkait. Makanya walaupun selama ini banyak sebagian orang, mungkin kita juga termasuk selama ini menganggap ini hal sepele, remeh, ya tidak banyak dampaknya, tapi ternyata menurut data-data yang kita sampaikan, kita baca ayat Al-Quran, saya mengeri loh membaca ayat-ayat ini. Ketika kita israf berlebih-lebihan itu kita sudah keluar dari orang yang termasuk list sebagai kekasih Allah. Ini kan mengerikan ini nih. Kasih sayang Allah. Kasih sayang hilang dari kita. Kemudian ketika kita tabazir, mubazir, boros-boros, kita dicap oleh Allah sebagai saudaranya syaitan. Itu tadi bagaimana doa kita bisa dikabulkan apabila kita justru pada yang sama itu ikhwanas syayatin, sebagai teman yang setan. Jadi kita mengawali dari keluarga, dari orang-orang dekat kita, dan saling ingatkan. Untuk saling ingatkan bahwa ini perilaku yang tidak bagus. Ya, makanlah seperlunya, secukupnya. Biarlah nambah daripada diambil ndak habis terbuang, lebih baik nambah lagi. Nah, itu. Ustaz, kalau kita bicara nih lagi menjelang waktu berbuka nih, kadang-kadang gimana sih cara kita memplanningkan, merencanakan menu berbuka puasa tadi agar tadi memang tidak terhindar terbuang atau bahkan kita kadang-kadang kalau kita kok harus kenapa sih memberikan tetangga kita tuh kadang pelitian Pak Ustadz, masih mikir panjang nih. Betul. Karena tadi nggak pikir Pak Ustadz ini bakal termakan nih, tapi kenapa sih nafsu kita tetap mengekang itu untuk tidak memberikan ke orang lain lagi? Nah itu satu kita harus tahu dulu pandangan agama kita kan tidak sederhana. Benar. Yang kedua itulah kita harus rasional. Kita 5 di rumah, suami, istri, anak mungkin 3. Rasional saja. Kalau beli bakso ya cukup 5 bungkus. Kemudian kalau sudah beli bakso, ya yang lainnya jangan lagi kelas berat semuanya. Ini sudah bakso, lah nasi padang sebungkus, tambah lagi nanti ada tekwan, ada lagi PMP. Secara rasional kan kita bisa perkirakan. Bakalan termakan atau
atau tidak. Tidak makan dalam waktu frekuensi yang sama waktunya. Nah, karena pada saat yang bersama, Iya. habis makan kita nak sholat, Iya. nak sholat tarawih, habis itu ngantuk. Untuk Nah, makanya perlu kecerdasan, perlu kehati-hatian, Iya. dan itu tadi. dan juga nggak baik buat kesehatan Pak Ustaz. Nah, kesehatan tidak bagus. Iya. Kalau Dipaksa, sudah betul-betul lambung dipaksa-paksakan tiba-tiba mau makan lambung habis waktu itu. Jadi banyak kaitannya kayak gitu. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita berbicara kembali nih, Mang Cek pemirsa Pal TV ya, ini adalah luar biasa sekali. Jadi bagaimana kita mengatur pola, oke, pola makan, juga pola mindset, yang penting Mindset, ini. iya, Ini kan mindsetnya. pola mindset ini. Oke, Pak Ustadz, kalau kita bicara kembali ini nafsu yang memang itu apa namanya saat berbuka puasa ini Betul betul sekali. mengkebu-kebu rasanya. Apalagi kalau kita lihat namanya kalau anak Gen Z namanya ngabuburit ini nih kan di mana-mana tempat nih. Betul sekali, Udah iya, seluruh iya. makanan dihidangkan semuanya dan Dihidangkan sebagainya. semuanya mau Bahkan dimakan. nauzubillah jangan sampai nanti ya kita sampai meninggalkan ibadah maghrib. Betul. Kadang sampai seperti itu kan. Dan bagaimana Pak Ustadz kira-kira untuk kiat untuk agar kita dapat menghindari pola perilaku mungkin kita tidak, mungkin tapi pola teman, polanya lingkungan kita seperti itu. Bagaimana menghindari seperti itu? Ini satu fenomena yang ada sekarang. Pada sepintas bagus, buka bersama, menjalin silaturahmi, menjatuhkan keakraban. Tapi itu tadi ada justru kewajiban yang terlalaikan. Nah ini yang jangan sampai. Makanya kita punya anak, punya adik, ketika mereka minta izin berbuka bersama, satu yang harus dipastikan dulu di tempat mereka berbuka itu nanti ada tempat sholat atau tidak. Yang kedua, kalau ada, apakah tempat sholatnya itu rasionya dengan jumlah pengunjungnya. Nah, jangan tadi kita harus bedakan ibadahnya wajib, sholat maghribnya itu wajib, sementara silaturahmi ini, ya ini kan sunnah. Kalau beberapa kawan malah ngomong ya tidak harus mengumpul-ngumpul, karena itu tadi mungkin gengsi, ngetren. Dengan generasi ini. Nah itu yang harus kita awasi, kita perhatikan. Jangan sampai anak kita, ponaan, cucu, apa semuanya itu mereka buka bersama, tapi terlalaikan. Dan malah ada yang tidak sholat sama sekali. Nauzubillah itu ini. agak takutnya ajang-ajang untuk ngibah nih. Gibah. Malah duduknya dengan materi ceritanya riba. Iya. Dapat lagi nanti masalah lain dibikin. Nanti kawan lama, kawan baru. Kalau memang dianggap buka bersama itu lebih banyak mudaratnya dengan sepertinya tidak sempat sholat, bercerita tidak jelas, bercampur lagi. Ya lebih baik dihindari saja. Kita bahas Pak Ustadz, kita potong seperti ini. Oke Bang Cek pemirsa Pal TV, ya luar biasa sekali pembahasan tema kita hari ini dan insya Allah akan kita kembali setelah saat lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mang Cek pemirsa Pal TV, balik lagi dengan program kita Anten-Anten Nunggu Buko. Bahkan hari ini kita berada di hari ke-13 Ramadan yang alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan tanpa terasa 2 minggu pekan sudah berlalu Ramadan, dan hari ini kita akan membahas tema kita menghindari sampah makanan di bulan Ramadan bersama Ustadz kita yaitu Ustadz Abu Soma MPDI. Tadi telah dijelaskan beliau bagaimana perspektif Islam memandang dari sisi sampah makanan ini, dan tadi juga ditegaskan juga bagaimana anjuran teladan Rasulullah yang telah memberikan kita contoh kepada umatnya. Dan insya Allah Mang Cek pemirsa, tadi Mang Cek Doli di segmen pertama, kedua telah menjanjikan pengen mengingat kembali masalah hadiah umroh 2 orang gratis ini, dan tadi syaratnya akan kita bacakan di segmen terakhir ini. Kita akan bacakan terlebih di segmen terakhir ini. Pertama, ini persembahan 2 umroh gratis ini dari Bapak Haji Dedi Suparman, CEO Holiday Angkasa Wisata. Syaratnya nanti kita catat Mang Cek Bicek ya, biar nanti insya Allah disiapkan. Pertama itu kirim fotokopi KTP dan nomor HP yang dapat dihubungi ya, serta foto selfie lagi nonton Anten-Anten Nunggu Buko nih. Pas Mang Cek Doli dan di televisi jangan lupa selfie ya Mang Cek Bicek. Dan lalu kirimkan bukti screenshot memfollow akun media sosial Pal TV dan Holiday Angkasa Wisata, IG @officialpaltv, YouTube @officialpaltv, Facebook @paltv memang punya kita, serta jangan lupa Instagram @holiday angkasa wisata,
@Dedi Suparman dan Facebook Dedi Suparman dan Holiday Palembang, wajib ketiga-tiganya. Nak nambah IG Mang Cik Doli juga laju, silakan jaturi. Ya, masukkan ke dalam amplop lalu kirim ke PAL TV Jalan Angkatan 45, Ruko PS Mall, Blok R6 dan R7. Dan kirimkan sebanyak-banyaknya. Insya Allah mudah-mudahan berkah Ramadan Mang Cik BJ akan menjadi pemenangnya. Ya, sampai akhir Ramadan nanti kita undi bersama CEO-nya Holiday Angkasa Wisata. Dan jangan lupa tapi Mang Cik BJ pemirsa, pajak ditanggung oleh pemenang. Insya Allah mudah-mudahan ini dua umroh ini Pak Ustadz ya. Amin. Akan berpihak kepada kita semua Mang Cik BJ. Maksud juga yang presenter sama yang ngomong ini. Insya Allah ya. Yang beruntung lah. Yang beruntung ya pasti. Mang Cik BJ pemirsa PAL TV silakan kalau ada pertanyaan dan silakan dijaturi di 0711 di 38 di 0022. Dan jangan lupa nanti di segmen terakhir nanti kita akan bagikan juga kuis Ramadan masing-masing 5 kg beras bagi penelpon dan pemenang yang akan menjawab pertanyaan dari kita nanti. Terlebih dahulu kita akan simak terlebih dulu dari tausiah Pak Ustadz ini di segmen ketiga ini Pak Ustadz. Kita akan berada di segmen terakhir Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, kalau kita kembali bicara menghindari sampah makanan di bulan Ramadan ini Pak Ustadz. Di satu sisi ya kita juga ingin menggerakkan para pelaku usaha Pak Ustadz ya. Di satu sisi memang ini adalah kegembiraan umat ya dalam menyambut Ramadan ya, berhiruk pikuk, bahkan ini menunjukkan rasa sukacita. Betul. Tapi di satu sisi Pak Ustadz jangan sampai mencederai bulan yang benar-benar menjadi tarbiyah ya. Bulan tarbiyah dan sebagainya Pak Ustadz. Nah, bagaimana cara kita umat mungkin Mang Cik Doli juga mungkin masyarakat, tetangga, keluarga bagaimana menekan pola perilaku yang hawa nafsu yang kadang-kadang mengkebu-kebu Pak Ustadz. Kita memang enggak nyala ke Pak Ustadz. Kadang-kadang nyingok makanan di luar jalan tuh asal ngiler ya, asal dibeli kalau. Tapi bagaimana nih? Ujung-ujung enggak makan. Memang benar Pak Ustadz. Doli pun pernah merasakan seperti itu Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz? Kita sebagai orang mukmin Islam ini menekan hal tersebut. Iya. Nah itu tadi kita harus menyadari, mengetahui dan pada akhirnya kita ikutin bahwa beginilah agama kita menuntun. Kita umat Islam dituntun, satu jangan berlebihan, yang kedua jangan tabazir. Kalaupun kita ingin membantu para penjual yang begitu menjamur sekarang, silakan aja beli. Dan kemudian berbagi ini merupakan salah satu juga yang terbaik yang dianjurkan oleh agama, oleh Rasulullah pada bulan Ramadan. Abdullah sedekah fi Ramadan, sebaik-baik sedekah adalah di bulan Ramadan. Masya Allah, jadi sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan. Sebaik-baik waktunya itu dalam bulan Ramadan. Apalagi ada hadis yang lain bahwa siapa yang memberikan makanan untuk orang berbuka, itu pahalanya sama dengan orang yang berbuka itu. Masya Allah. Itu digunakan di masjid. Dengan beli makanan dibawa ke masjid, bagikan. Itu kan jauh lebih bagus. Iya. Berbagi dengan orang-orang. Sebanyak makanan yang ada itu, sebanyak orang yang membeli, mungkin kan jauh lebih banyak lagi orang yang tidak mampu membeli. Tidak mampu membeli. Tapi malu nak minta. Malu tidak meminta. Iya. Atau memang ada beberapa yang berani minta. Iya. Kebanyakan tidak meminta. Jadi ya kita belilah orang-orang yang banyak belanja, yang jualan-jualan itu, membantu ekonomi mereka. Iya. Pada satu sisi juga kita juga ikut membantu. Dapat dua pahalanya. Membantu orang yang jualan dan membantu orang yang memang kurang. Dan itu tadi kalau kita berbuka bersama. 3 pahala Bang. Nah itu. Pahala orang berbuka puasa berpuasa bersama-sama di tempat yang tentunya yang tidak akan mendatangkan hal-hal negatif. Jangan kau Palembang nak kekep kalau makanan. Nak dimakan ngel ujung-ujungnya terdede dak makan. Terdede dak makan, tekapar. Kapar salat ida. Teko salat tarawih lu ida. Tarawih lewat. Nah, kita lah dicap pula sebagai saudaranya setan. Nah, jadi itu memang kita hati-hati. Dan itu memang harus bermula dari kesadaran. Dari diri kita sendiri, kemudian orang-orang dekat kita, kepada keluarga, kepada murid-murid. Dan kayak aku secara pribadi, agak nyenyes aku memang bertemu dengan kawan-kawan, dengan yang akrab-akrab ini. Kalau tinggal makanan, hati-hati. Jangan tinggalkan makanan. Dan kalau memang ada yang kadang-kadang di makanan bawa sini, biar aku ngabisin ya. Kita pengen Pak Ustadz, kita pengen bagi rezeki itu sama Mang Cik BJ pemirsa kita. Mang Cik pemirsa, PAL TV tadi kita akan bagi-bagi kuis Ramadan persembahan dari PAL TV. Kuis anten-anten nunggu buko.
Oke pemirsa, saatnya kita bagi-bagi rezeki kuis Ramadan, yaitu kita bagikan 10 kg beras masing-masing untuk 2 orang pemenang. Silakan di 0711, di 38, di 0022. Kami ulang kembali di 0711, di 38, di 0022. Silakan angkat teleponnya, nanti kita akan berikan pertanyaan. Jangan lupa nanti anten nunggu buko, passwordnya Pal TV memang punya kita. Pak Ustadz, kita menunggu, sembari kita menunggu 2 orang penelpon kita, Pak Ustadz, siapa yang beruntung? 5 kg beras, lumayan nih. Iya, Nah, jangan sampai mubazir ini juga. Tidak mubazir. Insyaallah tidak. Kalau bisa masak sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Maksud, jangan masak kalau 5 kilo. Tapi boleh juga masak 5 kilo dibagi ke masjid. Dibagi masjid. Kita akan menantikan siapa pemenang kita, penelpon kita yang pertama di 0711, di 38, di 0022. Silakan nanti. Tema kita hari ini yaitu tentang masalah makanan, tapi insya Allah ya kita angkat dulu Pak Ustadz. Ya, ada penelpon langsung ini. Saya udah masuk. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, dengan Ibu siapa Ibu? Amtina di Tangga Buntung. Oke, Mbak Afina di Tangga Buntung nih. Oh, Insya Allah Tangga Buntung nih. Tangga jauh Buntung. nih. Oke, Bu Afina. Anten-anten nunggu buko, passwordnya apa Bu? TV memang punya kita. Wah, luar biasa semangat nih Bu ya, masih puasa Bu ya. Oke Bu, simak baik-baik pertanyaannya Bu ya. Ya. Apa tema anten-anten nunggu buko edisi hari ini? A. Menghindari sampah makanan di bulan Ramadan. B. Marhaban ya Ramadan. Jawabannya A. Menghindari sampah makanan di bulan Ramadan. Oh, Iya. Masya Allah, ini nyimak Pak Ustadz ya. Bener Pak Mendengar Ustadz? nih, ya, benar, Oke, benar benar sekali. sekali. Ini berarti nyimak banget Ibu ini nih. Menyimak, Selamat menyimak. ya Bu ya, Ya, kepada selamat, pemenang Ibu. pertama kita penelpon, insya Allah. Kita menanti penelpon kedua nih Pak Ustadz. Ya, silakan. 5 kg beras lagi kita bagikan di 0711, di 38, di 0022. Silakan. Iya. Ini nyimak nih kalau udah tadi Ini temanya. langsung tahu. Ini Langsung luar bisa biasa jawab. langsung tadi Pak Ustadz. Mudah-mudahan tadi Ibu yang nyimak juga akan mengubah polanya juga. Amin, Amin. amin, Mudah-mudahan ya amin, Bu ya. amin, Kalau amin. mudah-mudahan selama ini mungkin ketidaktahuan kita Pak Ustadz ya. Betul. Termasuk Bang Cik Doli dia tidak tahu Pak Ustadz ya. Kalau Ya. hal-hal ini memang harus kita mengatur pola makan, pola pikiran. Jadi bahkan tadi mengenai angka sampah ini agak mengerikan ini. Ini bakal jadi bom waktu nih takutnya Iya. Pak Ustadz ya kalau kita menghindari seperti itu ya. Dan mudah-mudahan acara seperti ini Iya. Pal TV dengan sponsor-sponsornya Mengedukasi ya. mengedukasi dan juga ikut memberikan ya dampak positif Dampak untuk positif. merubah Iya. kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin selama ini bisa jadi terlalaikan, bisa jadi tidak tahu. Nah, mudah-mudahan kita sama-sama ya. Oke, kita angkat penelpon dulu Silakan, Pak Ustadz. silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Nur Rahma di Sako. Ibu Nur Rahma Sako nih, wah tempat tinggal saya nih Bu. Oke Ibu Nur Rahma, passwordnya Bu, anten-anten nunggu buko. Ya. Anten-anten nunggu buko, passwordnya apa Bu? Anten-anten nunggu buko, passwordnya Pal Bu? TV memang punya kita. Wow, TV memang mantap. punya kita mantap. Oke Bu, Ibu Rahma simak baik-baik Bu ya pertanyaannya Bu. Oke. Ya, siap. oke, apa nama Ustadz atau narasumber anten-anten nunggu buko hari ini? A. Ustadz Abu Soma MPDI. B. Ustadz Habib Gasim Abdullah. A. Ustadz Abu Somad ADI. MPDI. Oh, oke. Ustadz Abu Soma MPDI Bu ya? A jawabannya Bu ya? Iya, Nonton A. tadi Bu acara ini Bu sampai Nonton. selesai? Nonton. Oke, nonton sampai Alhamdulillah. selesai. Alhamdulillah. Iya, sampai Gimana selesai. Pak Ustadz? Ya. Jawabannya Pak Ustadz? Benar Pak Abu sekali. Sama? Benar sekali. Sah. Alhamdulillah sah. Oke Bu ya, terima kasih Bu. Ya, selamat kepada para pemenang kita. Hadiah bisa diambil di hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 9 pagi hingga pukul 16 sore di Pal TV dengan membawa KTP, foto dan fotokopi juga. Ya, selamat kepada pemenang dan terima kasih kepada para penelpon kita hari ini yang Ya. cukup luar biasa sekali. Dan inilah kuis Ramadan kita. Kuis anten-anten nunggu buko. Bijak pemirsa Pal TV, balik lagi dengan kita program anten-anten nunggu buko dan kita berada di segmen terakhir di sesi edisi terakhir ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu kesimpulan
dari narasumber kita Bapak Ustadz Abu Soma MPDI tadi telah membahas tema kita, yaitu bagaimana sih mengatur hidup kita, pola hidup kita biar tidak berlebihan dengan membuang sampah makanan tersisa. Pak Ustadz, jadi Pak Ustadz mungkin Mang Cek Bijak kita pengen mendengar kesimpulan Pak Ustadz, mungkin ada himbauan terkait masalah ini Pak Ustadz. Baik, yang terakhir barangkali cuman ini himbauan harapan kepada kita semua untuk menghindari berbelanja makanan berlebih-lebihan sehingga tidak terkonsumsi, tidak termakan dan terbuang begitu saja. Ini adalah pola hidup yang tidak bagus. Agama kita menyatakan ini adalah pola hidup yang israf, berlebih-lebihan, dan kita membuat kita tidak dicintai oleh Allah, dan kemudian termasuk kategori tabazir, mubazir, sehingga kita dicap oleh Allah sebagai saudaranya setan. Di samping tentunya punya dampak yang lainnya. Jadi kita sama-sama untuk menjaga diri kita, keluarga kita, untuk belanja, membeli makanan sekedar untuk bisa kita konsumsi, dan kalaupun kita membeli banyak, silakan berbagi dengan sesama. Sekira itu kesimpulan Masya kita hari ini. Allah, syukran kasiran Pak Ustadz. Ya, sama-sama, Sehat sama-sama. selalu, mata Allah Amin, bitu hayati. amin. Insya Allah bertemu kembali di studio Amin, Pak Ustadz, ya, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Oke, Mang Cek Bijak pemirsa Pal TV, tadi luar biasa kali tema kita pada pekan sore ini adalah menghindari sampah makanan, ya. Dan ini tentu di bulan Ramadan ini jangan sampai kita menjadi perilaku yang mengikuti gaya hidup syaitan. Tadi jadi mudah-mudahan kita akan mencoba untuk berusaha semaksimal mungkin ya memenuhi kebutuhan makanan kita tanpa mubazir melakukan perbuatan syaitan, dan jika ada lebih makanan maka lebih baik kita sedekahkan kepada teman kita, karib kerabat kita, bahkan orang-orang yang memang membutuhkan, dan insya Allah pahalanya akan mengalir kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Dan Mang Cek alamin. Bijak kita mengucapkan terima kasih, syukran kasiran, jazakallah khair kepada para sponsor kita, para pendukung kita, yaitu Holiday Angkasa Wisata, Amanda, Tanim, Toko Tanim, Didi Valdian Wedding Organizer, Putri Pinang Masak 2, Hotel Aston Palembang, dan Hotel Salatin. Kita ucapkan terima kasih, syukran kasiran. Dan akhirnya Mang Cek Bijak pemirsa Pal TV, jangan lupa Mang Cek Doli akan pengen bacakan kembali syarat untuk kita 2 umroh gratis dari Bapak Haji Dedi Suparman. Jangan lupa kirimkan fotokopi KTP dan nomor HP yang dapat dihubungi serta foto selfie lagi nonton Anten Nunggu Buko. Print bukti screenshot, memfollow akun media sosial Pal TV dan Holiday Angkasa Wisata, IG @officialpaltv, YouTube @officialpaltv, Facebook @paltv memang punya kita, serta jangan lupa Instagram @holidayangkasawisata, @Dedi Suparman, dan Facebook Dedi Suparman dan Holiday Palembang. Wajib ketiga-tiganya. Masukkan ke dalam amplop lalu kirim ke Pal TV di Jalan Angkatan 45, Ruko PS Mall, Blok R6 dan R7. Kirimkan sebanyak-banyaknya sampai akhir Ramadan, nanti kita undi bersama. Dan jangan lupa pajak ditanggung pemenang. Mudah-mudahan insya Allah Ramadan membawa berkah bagi kita Amin, semuanya. ya rabbal alamin. Dan akhirnya Mang Cek Bijak pemirsa Pal TV, jangan lupa saksikan terus program Anten Nunggu Buko setiap hari pukul 16.30 hingga pukul 17.30 hanya di Pal TV memang punya kita. Dan akhirnya aku Mang Cek Doli atas nama kru kerabat kerja Pal TV yang bertugas mohon undur diri. Selamat berbuka puasa, dan kami akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh